Halo teman cerita, selamat datang di Ceritain, sebuah segmen dari Ceritalk yang akan ngebacain buku yang telah kita baca dalam seminggu lalu. Hari ini dengan saya Rifki akan membahas atau membacakan buku Reward. Reward ditulis oleh Jason Fried dan David Hansen. Mereka berdua adalah founder 37 Signals yang kemudian di tahun 2014 menjadi Basecamp, sebuah software untuk project management dan team communication. Satu hal yang menarik bagi saya, Rework adalah byproduct alias produk sampingan dari perjalanan bisnis mereka. Karena apa yang mereka pelajari selama membangun bisnis sedari awal tertuang dalam bentuk buku ini. Produk utamanya ya tentu saja si software project management itu sendiri. Buah pemikiran penulis disampaikan dengan tegas dan gamblang dalam 14 bab dengan hanya 280 halaman. Setiap bab membahas satu topik tanpa panjang kali lebar kali tinggi. Cukup satu atau dua halaman, jarang yang ada 3 halaman untuk setiap topik. Itu membuat saya merasa nyaman baca buku ini karena dengan cepat bisa melahap poin demi poin. Dan buku Reward adalah pemicu atau inspirasi kami di Storyco untuk membuat sebuah podcast cerita, yaitu cerita nanti akan berisi tentang obrolan makan siang di setiap 2 hari sekali akan terbit, dan diceritain adalah salah satu segmennya, yaitu membacain buku yang menarik pernah kita baca. Kembali ke Reward. Reward membahas semua aspek dari sebuah perjalanan bisnis, tentang perencanaan, perkembangan, produktivitas, kompetitor, recruitment, kultur perusahaan, juga tentang damage control. Semua dibahas secara ringkas dan tepat sasaran. Dari 80 bahasan, saya bakal jelasin atau sharing 8 poin penting yang sudah melekat ya, yang paling jadi inspirasi bagaimana perusahaan yang kami jalankan dari buku ini. Oke. Yang pertama, start making something. Ini tentang pentingnya eksekusi. Berpuluh kali saya dan banyak teman berbincang tentang satu ide, dan beberapa hari kemudian atau 1-2 tahun kemudian muncul berita tentang rilisnya sebuah aplikasi yang sedikit banyak mirip dengan ide kami. Itulah bedanya kami, yang hanya mengubah ide tapi malas mengeksekusi dan menjadikannya nyata, dengan mereka yang enggak sekedar bicara tapi juga bekerja sampai ide mereka menjadi sebuah produk yang nyata. Jadi banyak, ayo kita bikin usaha ini yuk, bukan bikin usaha itu yuk. Baru 2 tahun kemudian 6 bulan kemudian sudah ada duluan yang buka. Ya itulah, di buku ini salah satu yang ini adalah bab start making something. Jadi nggak banyak mikir, bikin aja sudah. Termasuk podcast ini ya. Podcast ini adalah langkah kami di Storyco untuk berbagi tentang buku yang pernah kita baca dan langsung kita buat tanpa berpikir panjang, tanpa butuh alat yang canggih, mic yang canggih gitu. Kami hanya merekamnya melalui sebuah handphone. Yang kedua adalah no time is no excuse. Paling sering dengar alasan, "Duh, aku nggak punya waktu nih untuk itu. Aku besok aja lah. Ini bukan waktu terbaik. Hari Selasa adalah waktu terbaikku. Nanti nunggu Selasa lah, Jumat sore lah." Itu bukan excuse atau alasan yang tepat. Selalu ada waktu selama kita mau meluangkannya. Daripada nonton televisi semalaman, kerjakan ide kita. Daripada nongkrong hanya untuk bergibahan, mending kerjakan ide kita, dan selanjutnya dan seterusnya. Seperti halnya relationship, entah dengan pacar atau dengan kawan baik, jangan percaya kalau ada yang menolak bertemu dengan kita dengan alasan "aku sibuk, gak ada waktu." Alasan sebenarnya adalah kita bukan prioritas bagi mereka. Jadi mereka gak mau ngeluangin waktu buat kita. Kalau kita adalah prioritas atau punya arti bagi mereka, pasti mereka akan sempatkan bertemu entah besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi nggak nolak gitu. Oke, aku mau ketemu kamu tapi 2 hari lagi ya, hari Rabu ya. Nah itu berarti mereka menganggap kita penting gitu.
Yang ketiga adalah build half product, not a half set product. Pas banget nih buat mereka yang banyak keinginan dan berambisi mewujudkannya, serta mereka harus jadi produk yang sempurna dan harus besok jadi gitu. Yang ada produknya jadi hancur, berantakan, berhasil dirilis dan kaya fitur tapi bugsnya di mana-mana, hang di mana-mana. Itu namanya half set product. Belum selesai, belum sempurna, tapi sudah keburu untuk diluncurkan. Daripada memaksakan diri untuk membangun 1000 candi, ya kan? Ingat ini kan, Bondowoso kan. Mengapa tidak fokus saja membuat satu rumah yang nyaman? Ketika kita punya waktu yang lebih banyak dana, dapat investor misalnya, atau dapat undian, dan kita juga lebih mahir dalam membangun rumah, kita bisa kembangkan rumah kita menjadi istana. Jadi kalau sudah tahu di awal bahwa waktu terbatas, tenaga kurang, duit nggak ada, dan masih aja pengen bangun istana, ya begitulah. Jadi jadinya istana tapi setengah jadi gitu. Mending kita bikin rumah kecil tapi jadi gitu. Terus kalau sudah ada income, kita lanjutkan bangun lantai kedua lah ketika berikutnya kita bangun kolam renang gitu. Daripada maksain kan ada kolam renang tapi nggak punya ruang tamu, nah seperti itu. Kalaupun terwujud istana, itu adalah istana yang mungkin terlihat megah dari luar tapi ya lemah di dalam. Jadi dalam sebuah bisnis mending mulai bisnis dari kecil tapi bisa menghasilkan daripada harus besar tapi tidak menghasilkan. Misalnya di kedai kopi itu kita mulai aja dari alat-alat manual gitu kan, nanti uangnya berputar baru kita beli alat-alat yang lebih canggih. Berikutnya, interruption is the enemy of productivity. Yang namanya interupsi itu jarang yang mengenakan. Gak tahu juga sih kalau interrupsinya gak punya pengalaman soalnya. Sedang asik-asiknya mengerjakan laporan, ada telepon dari vendor yang harus diterima. Selesai teleponan, mengerjakan laporan lagi dengan butuh waktu sejenak meruntut. Tadi sudah sampai mana ya? Gak lama kemudian si bos manggil untuk meeting dadakan. Balik ke meja, ada kasus yang harus diselesaikan saat itu juga sampai malam. Laporan gak juga kelar. Tubuh udah capek, besoknya bos marah-marah karena laporannya belum selesai. Nah yang kemarin yang manggil saya meeting kan bosnya sendiri ya, kenapa jadi marahin karena laporan belum selesai. Nah itulah. Jadi kalau lagi ngerjain sesuatu, lebih baik matiin handphone atau berhenti dulu scrolling media sosial, selesaiin dulu kerjaan gitu. Kalau kita ada kerjaan di handphone itu, matikan dulu notification, karena pasti ada satu WA gitu lagi enak-enak ngerjain sebuah desain project gitu, kita balas WA, balik lagi ke laptop, udah lupa mau ngerjain apa. Oke, selanjutnya meetings are toxic. Nah jadi nih mereka berdua sangat gak suka sama yang namanya rapat. Seperti saya sebut selintas di atas, interupsi bisa berupa ajakan meeting dadakan, dan ini paling menyebalkan. Mengapa? Namanya juga dadakan kan, gak ada persiapan, gak ada bayangan bakalan bahas apa. Lagi mikirin report, disuruh ikut meeting mikirin nasib bangsa dan negara. Nah itu kan lagi hang di otaknya langsung. Cepat capek, kalau diminta switch seketika si otak. Yang ada malah bengong di meeting, gak fokus meeting karena ngebayangin tumpukan kerjaan yang harusnya bisa diselesaikan gak jadi selesai karena ada urusan baru gitu. Bukan berarti kita gak perlu meeting, pasti perlu dong. Kalau enggak gimana kita bisa tahu perkembangan project dan update kerja satu tim misalnya. But please, buatlah meeting yang produktif dan hindari meeting yang toksik alias jadi racun produktivitas. Caranya ya meeting harus direncanain gitu. Jangan dadakan. Jangan sudah ada meeting besok, sudah kita set up meeting buat besok jam berapa dengan tepat gitu. Yang tiba-tiba ayo meeting yuk, dan juga jangan keseringan itu. Pagi meeting minta laporan, siang meeting minta laporan, sore juga meeting minta laporan. Kan jadi capek, kerjaan belum selesai ya. Jadi lebih baik
seminggu sekali kita meeting, kita bahas pekerjaan seminggu lalu kita rencanakan pekerjaan seminggu yang depan gitu. Dan hasilnya dari meeting itu harusnya sudah jadi solusi, bukan penuh amarah atau membahas kesalahan. Selanjutnya, say no by default. Sebagai project dan product manager, kerap berurusan dengan berbagai permintaan dari klien maupun user. Minta fitur ini, minta fitur itu. Kalau kasusnya di F&B, menu gak laku, tiba-tiba minta diganti ini, diganti itu. Ingin begini dan ingin begitu. Banyak sekali. Seperti katanya ini ya, Nobita. Padahal permintaan fitur ini itu belum tentu semua berguna. Klien tentu saja menganggap mereka perlu fitur itu. Anggapan mereka belum tentu benar. Klien hanya melihat dari satu sisi saja. Berbeda dengan kita di tim project dan produk yang mempertimbangkan banyak kebutuhan semua pengguna dan ketersinggungan antara satu fitur dengan fitur lainnya. Jadi selalu bilang iya pada keinginan klien atau manajer atau supervisor akhirnya akan menjerumuskan kita sendiri pada kebingungan gitu. Sudah on the track, ternyata minta balik lagi ke track yang berikutnya. Jadi selama ada alasan, selama itu bisa diperjuangkan dan banyak alasannya, kita bisa ngomong tidak gitu. Tapi setelah ngomong tidak itu jangan tanpa bukti ya. Jadi setelah ngomong tidak, kita buktikan kalau tidaknya kita ini benar gitu. Jadi nggak membiasakan klien atau manajer atau yang lainnya itu banyak tuntutan sama kita. Yang berikutnya adalah hire when it hurts. Membahas tentang hal ini selalu membawa saya ke masa lalu tentang bergabung dalam sebuah perusahaan ya, di tim awal itu kayak tim kecil gitu, nggak tanggung-tanggung lebih dari tiba-tiba sudah merekrut lebih dari 10 orang, banyak banget ya. Di awal tim udah lengkap dengan tim business development, programmer, dan developer, content writer, web designer, general assistant, dan maintenance. Banyak sekali. Itu pengalaman pribadi saya juga. Jadi dari awal itu udah maunya banyak sekali, udah full team gitu. Dulu saya pikir itu keren, tapi alis saya menaik ketika beberapa bulan kemudian tim kami bertambah lagi untuk operasional dan akhirnya yang mau dioperasikan ya mubazir. Bisa ditebak bagaimana nasib perusahaan waktu itu. Beban biaya semakin berat sementara revenue masih nol, karena ya gimana ya, produknya aja belum begitu laku ya di pasar. Jadi ingatlah, hire when it hurts. Jadi jangan mau memperkerjakan orang untuk kesenangan atau apalah alasannya. Pekerjakan orang pada saat yang tepat, saat pekerjaan sudah menumpuk dan tidak bisa lagi diselesaikan oleh staf yang ada. Rekrut staf baru saat staf lama mulai keteteran menangani tugasnya. Tidak boleh ada alasan lain untuk mempekerjakan staf baru. Jadi baiknya yang kita lakukan sekarang juga mempersempit dulu banyaknya tim. Jadi tim 4 orang dulu, kita kerjakan dulu 4 orang itu sampai revenue masuk, ada tugas yang lebih besar, baru kita rekrut lagi. Jadi rekrut saat kita udah mulai kesakitan gitu, saat kita udah mulai nggak mampu, baru kita rekrut. Karena kalau rekrut saat awal-awal itu hanya untuk alasan biar kita nggak kerja gitu. Jadi rekrut tim baru saat pekerjaan membutuhkan orang yang lebih banyak. They are not 13. Nih ya judul selanjutnya ya, they are not 13. Ini pesan buat para manajer maupun pemilik perusahaan. Staff kalian itu bukan anak kecil, mereka punya kapabilitas. Ya kalau enggak ngapain kan kita terima di perusahaan ini kan. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Percayalah bahwa mereka mampu. Seperti yang dikutip salah satu tulisan di buku rework ini adalah, when everything constantly needs approval, you create a culture of non-thinkers. You create a boss versus worker relationship that screams, I don't trust you. Jadi kalau semuanya butuh
apa-apa, butuh persetujuan, butuh butuh eh, butuh apa ya, iya dari bos, itu sebenarnya akan membuat tim ini jadi kaku gitu. Dan akhirnya menjadi kesimpulan I don't trust you gitu. Jadi kita yang di atas akan lama-lama nggak percaya gitu. Ini seperti yang kemarin aku pernah posting. Jadi tim atau jadi karyawan itu jangan takut punya inisiatif. Dan jadi bos atau leader juga nggak boleh melarang inisiatif. Tapi leader boleh menyalahkan inisiatif seorang tim. Karena kalau nggak disalahkan, kalau memang salah gimana? Tapi kan harus dengan alasan yang membangun. Dan sebagai tim atau karyawan yang punya inisiatif lalu salah, itu nggak boleh berhenti begitu saja. Baru sekali punya salah, punya inisiatif terus salah berhenti, itu kan cemen banget itu loh. Jadi inisiator adalah, bagi saya di sini adalah orang yang punya inisiatif salah, evaluasi, inisiatif lagi salah, inisiatif lagi, evaluasi, salah. Kita buat inisiatif lagi sampai semua itu kita banyak belajar dari keberhasilannya yang kecil itu. Jadi dari inisiatif yang awal, kesalahannya apa, keberhasilannya apa, kita ambil keberhasilannya, kita sempurnakan dan kita buat inisiatif lagi gitu. Jadi sebagai seorang leader juga nggak boleh menilai kalau tim kita itu nggak bisa berpikir dan semua harus apa kata saya gitu. Sudah, tapi juga jadi karyawan juga nggak bisa seenaknya tanpa persetujuan gitu. Jadi misalnya inisiatif kerjakan, minta pendapat dari leaders, disalahkan, buat inisiatif lagi, dan kalau benar pelajari dengan baik, lakukan inisiatif berdasarkan inisiatif yang sudah berhasil. Nah, berapa bab pentingnya itu. Dan dalam bab introduction, Jason dan David berkisah tentang awal perjalanan mereka di dunia bisnis. Mereka mulai di tahun 99 dengan tiga orang. Mereka memulai dari 3 orang. Terus tahun 2004 mereka merasa nggak puas dengan software project management yang mereka pakai. Lalu mereka bikin sendiri. Lahirlah Basecamp. Jadi aku pernah pakai juga kemarin Basecamp. Memang jadi yang terbaik ya, menurut ya simple. Jadi berbayar tapi masih Basecamp yang 5 tahun setelah itu digunakan oleh lebih dari 3 juta orang dan menghasilkan keuntungan jutaan dolar per tahun. Itu keuntungannya, jutaan dolar. Dimulai dari tahun 99, 3 orang. Sekarang sudah punya 3 jutaan user gitu di aplikasi. Nah, kalau kalian nanti penasaran dengan buku ini dan beli, itu banyak kok, ada yang versi online, versi digital, versi buku fisik. Setiap bab dan setiap topik yang ada di dalam buku Rework ini adalah kristalisasi pengalaman, jadi bukan teori. Jadi Jason dan David nulis pengalamannya dia jalanin dari 3 orang 9 tahun di tahun 99 sampai dengan sekarang. Cara mereka menyederhanakan mungkin terlihat aneh dan kurang setuju oleh pebisnis yang terbiasa berpikir konvensional. Gak apa-apa, berarti buku ini bukan untuk kalian gitu. Jadi memang kalian misalnya nanti kok terlalu sederhana sih, meeting kok ini, ya gimana lagi ya. Dan buku ini yang buat beberapa kerangka kerja kami eksekusi di bulan-bulan berikutnya. Nah, setiap kali saya merasa capek dalam menjalani peran sebagai leader di sini, saya melakukan relaksasi dengan membaca buku ini. Jadi pas lagi itu saya baca ulang, dan makanya di episode pertama diceritain ini saya memilih buku Rework untuk sharing, karena buku Rework inilah yang membuat kami dari Storyco dan tim menciptakan Ceritalk, sebuah podcast makan siang yang nanti bakal terbit 3 atau 4 hari kemudian. Dan diceritain ini lahir atas inspirasi dari buku Rework. Sekian cerita buku Rework dari kami.
Kalau ingin baca lengkapnya, kalian bisa beli di toko terdekat, dan dibaca lengkapnya karena ada 88 bahasan dan ini baru kita bahas 8. Sampai ketemu di episode diceritain berikutnya. Kalau ada request buku, silakan komen di bawah ya.